Oke, belum ada nih. Oke, kalau gitu aku tanya ya. Eh, yang belum pernah aku panggil siapa deh sini ya? Marsa, ada yang bisa kita diskusiin di weekend ini? Halo, Marsa? Hadir Kak, kenapa Kak? Oke, ada yang mau didiskus buat pertemuan kali ini? Oh, paling aku mau nanyain aja Kak, yang terkait kan kemarin aku buka My Tell You ya. Nah di My Tell You tuh Mhm. ada nilai, itu nilainya udah fix apa gimana Kak? Oke, sorry kalau aku di bagian administrasinya sama Telio mungkin bisa dibantu jawab sama Dila ya, yang udah hadir di malam ini sama kita. Boleh. Iya Mas ya, sebenarnya itu apa kayaknya terinput sama LAA. Sebenarnya kalau misalkan untuk penilaian memang belum ada koordinasi langsung sama dosennya ya. Jadi diabaikan aja dulu untuk sementara ini. Karena memang belum waktunya untuk penginputan nilai. Oh, Yang berarti muncul, belum fix ya Kak? belum. Yang muncul nilai apa ya? Semua yang kita kemarin KRS-an Kak. Oh, KRS ya. Tapi Mm-mm. nilainya itu ada yang gede, ada yang kecil gitu, makanya aku bingung ini beneran ada fix apa belum. Oh, enggak sih, kita belum merasa menginputkan itu. Nanti coba SS aja biar aku laporin ke LA ya. Oke, makasih banyak Kak. Oke, ya mungkin gitu Kak Hakim. Oke, thank you Dila. Oke, kalau dari Marsa ada yang mau didiskusikan soal draft papernya? Sudah Kak, kemarin alhamdulillah sudah accepted. Oh, oke, congrats. Dapat review? Dapat, Gimana? Sorry? dapat Kak, dapat. Oh, dapat. Udah aman reviewnya. Udah dibaca tapi belum diperbaiki. Rencananya insya Allah minggu lah Kak. Oke, oke. Mungkin bisa kita lihat reviewnya bareng-bareng. Barangkali ada input dari aku atau dari teman-teman yang lain. Oh, aku share screen ya Kak. Iya, bisa? Wait Kak, bentar. Aku izin share screen pakai HP ya Kak. Boleh. Oh, lagi nggak pegang laptop kah? Iya, mau ada rapat Kak. Oh, gitu. Ya udah, kalau misalnya memang belum possible, nanti aku nitip kirim reviewnya ke Dila ya, atau mungkin bisa langsung PC ke Oh, iya. aku. Gimana? Oke, oke, baik Kak. Makasih banyak Kak. Aman-aman Kak. Oke, siap. Thank you juga, Marsa. Oke, teman-teman, that's it for Sama-sama, Kak. Marsa. Kita pindah ke yang lain ya. Oke, yang belum pernah aku panggil Gilbert. Ada yang bisa kita diskusin kah malam ini, Gilbert? Soal draft papernya atau mungkin ada review kalau misalnya udah submit? Halo? Oke, kayaknya belum kesambung audionya Gilbert. Kalau dari teman-teman yang lain, suaraku masuk nggak? Masuk Kak. Masuk Kak. Oke, Masuk Kak. Halo, halo, cek. oke, masuk Gilbert. Oke, sorry. Tadi sistemnya aneh, salah input. Oke, jadi Oke, kalau aku sendiri Kak kemarin udah submit, udah LOA juga, sama udah revisi, oke, sama udah registrasi juga. Jadi sekarang lagi fokus untuk persiapan presentasinya sih Kak. oke. Kapan presentasi? Dan masih agak lama sih Kak, bulan depan di awal Desember 1 sampai 2 Desember. Oh, oke, masih sekitar 2 mingguan lagi ya. 3 minggu lah. Iya Kak. Oke, oke. PPT-nya udah ada, udah siap, atau maksudnya udah mulai ngedraft? Kalau draft udah, tapi yang bentuk akhirnya itu belum karena template-nya itu belum dikirimin sama pihak conference-nya. Jadi sekarang aku
baru bikin isinya. Jadi nanti pas udah ada template tinggal copy paste. Oke, good. Kalau gitu, boleh nggak kita tahu PPT draftnya itu isinya apa aja? Mungkin dari kita ada yang bisa belajar dari Gilbert soal nanti gimana sih PPT yang bisa dimasukkan atau paper ready camp-nya itu kayak gimana? Oh, oke. Berarti aku share screen ya, Kak. Iya, Oke, sebentar. Udah kelihatan belum ya screen share-nya? udah kelihatan. Oke, jadi eh aku tuh ngikutin PPT-nya yang kakak tingkat yang tahun lalu, yang udah pernah conference. Jadi kurang, Oke, jadi sebenarnya isinya sama sih kalau dalam bentuk struktur ya. Jadi sama persis gitu. Pertama tuh content list, habis itu masuk ke isi papernya. Dan isi papernya tuh di dalam PPT ini kayak sama persis juga sih Kak. Kayak yang di paper ada introduction, terus ada resultnya, terus eh, modelnya, habis itu terakhir conclusion. Gitu sih Kak. oke. Gilbert ini yang ke minggu lalu discuss sama aku bukan ya? Sorry, aku agak lupa. Kalau aku ini Kak belum pernah discuss sama Kak Hakim karena ke sebelum sama Kak Hakim tuh kalau nggak salah aku udah submit duluan gitu. Oh, oke. Good, good. Aku coba nge-recall soalnya tadi di salah satu slide-nya itu ada Ganache yang itu 2 kali aku bahas di minggu lalu. Jadi kayak familiar aja. Iya, aku juga pakai Ganache. Oke. Oke, oke. Oke, thank you Gilbert. Good sih kalau udah punya apa namanya reference dari papernya, sorry, dari PPT-nya cutting. Ini di conference yang sama. Kalau converse-nya beda Kak. Kalau Kak Said ini yang aku ambil jadi referensi dia di mana ya? Beda beda tempat conference. Kalau ini kan di mana ya? Di universitas lain. Kalau yang aku tuh ICOE BCD di Lombok dan itu afiliasinya sama Telkom sih Kak. Oke, ISO ICT ya. Thank. ICOE BCD. Oh, oke, oke. Oke deh kalau gitu. Mungkin kalau buat Gilbert, eh semangat ya buat paper ready camp-nya. Untuk konten kayaknya mungkin untuk per hari ini belum bisa kita bahas terlalu dalam karena aku ngelihatnya lengkap sih. Maksudnya dari segi related studinya, dari segi introduction-nya, itunya udah belum belum ada yang bisa aku kasih input. Nah, tapi aku mau remind aja untuk sesi presentasinya itu biasanya singkat ya. Udah dapat belum juknis dari panitianya? Kayak kita dapat alokasi waktunya berapa menit gitu. Nah, itu juga belum dikabarin Kak sama pihak conference-nya. Cuman dia aku baru ngandelin informasi cutting aja sih Kak. Kayak PPT-nya biasanya berapa halaman, terus waktunya tuh kalau nggak salah biasanya 15 menit ya Kak, 10 menit. Eh, 10 menit presentasi, 5 menit tanya jawab itu kalau nggak salah. Atau gimana ya? Ya, gitu loh, kayak gitu. Iya, benar. Benar. Alokasi waktunya tuh cuman 15 menit dan biasanya ngaret-ngaretnya ya. Karena ini internasional juga. Itu tuh 20 menit itu udah ngaret. Jadi 10 menit untuk presentasi itu benar. Sisanya tanya jawab. Dan tanya jawabnya ini itu belum tentu ditanya dari audiens. Bisa jadi dari moderator yang nanya. Kayak gitu. Kalaupun nanti ternyata nggak ada yang nanya, bisa dipercepat gitu sama moderatornya biasanya seperti itu. Nah, cuman aku mau remind aja karena waktu untuk 10 menit itu kan di sini
Gilbert punya 18 slide ya, dikurangin sama 2 slide di depan belakang, thank you sama penutupan sama yang ada di depan. Itu berarti kurang lebih Gilbert punya 40-an detik per slide. Nah, itu nanti sebelum mulai presentasi, saranku coba di record sendiri, lakuin beberapa iterasi dan nemuin gaya bicara yang enak menurut Gilbert. Eh Kebiasa nggak ngobrol pakai bahasa Inggris? Eh, lumayan Kak, lumayan kebiasa. Sama Oh, paling nanti aku coba bikin skrip gitu sih Kak, jadi nah terukur ya, gitu. Ya, iya benar. Scripted itu apa sangat-sangat ngebantu sih. Kalau misalnya memang kurang pede, memang pakai script aja nggak apa-apa kayak gitu. Tapi tetap dicoba record dulu ya, biar tahu kira-kira bisa nggak sih di bawah 10 menit kayak gitu. siap Kak. Nanti aku coba bikin skrip terus record juga. Oke, thank you Gilbert. Oke, that's it aja kalau buat Gilbert per hari ini. Thank you ya. Oke, makasih Kak. Oke, setelah Gilbert ada siapa lagi nih yang bisa kita mau discuss untuk malam ini? Belum ada nih. Oke, kalau gitu aku tunjuk lagi ya. Fawas, kayaknya kita belum discuss dari 2 minggu terakhir. Boleh sharing apa yang kita punya malam ini? Iya Kak, aku kebetulan kemarin udah submit di tanggal 31 Desember. Sorry, tanggal 31 Oktober. Nah, sampai sekarang masih nunggu ini Kak, acceptance. Kalau di jadwalnya, di timelinenya tuh besok insya Allah ada announcement untuk acceptance gitu Kak. Jadi sampai saat ini sayangnya belum ada yang bisa didiskusiin dulu Kak. Oke, congrats ya udah submit. Moga-moga malam ini dapat berkah besok, dapat LOA atau accepted lah di conference-nya itu. Di mana conference-nya? Aku di ICTC Kak. Oke, itu sama Telio juga affiliate-nya. Bukan sama, kalau nggak salah, Universitas Veteran Jakarta gitu Kak. Oh, oke. Oke, oke. Oke, thank you, Fawas. Mungkin next ya, kalau sudah dapat Ya, udah accepted, kemudian dapat point review, mungkin kita bisa discuss di situnya next time. oke, siap Kak, makasih. Oke, banyak yang udah submit ya. Banyak yang ini juga aku sorry lost track sama satu tanya teman-teman. Aku belum ngelihat lagi progres yang per minggu ini kayak gimana. Jadi eh boleh dari teman-teman dulu yang inisiatif apa yang bisa kita diskusikan. Kalau aku nunjuk dari tadi kayaknya banyak yang udah submitted ya. Ada yang belum di sini atau mungkin dari Dila bisa bantu aku nge-point out siapa nih teman-teman di malam hari ini yang gabung dan belum submit atau mungkin masih punya kesulitan. Kita nggak bisa langsung balas kayak gitu. Belum ya kayaknya. Mungkin Gimana? di Dila? Kak Kazi kali ya, Kak. Siapa? Aku kirim listnya di chat, Kak, di WA. Oh, oke, sebentar. Oke, thank you Dila. Oke, di sini aku punya beberapa nama. Coba aku panggil dulu satu-satu ya. Eh, Gisela. Iya, Kak. Oke, sorry suaranya kecil banget. Mungkin bisa dideketin ke mic-nya. Bisa kita discuss malam ini? Ada kesulitan buat submitnya atau mungkin ada revisi atau mungkin ada ya kesulitan apapun lah yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Oke, aku kan minggu lalu aku udah submit ya. Terus 2 hari yang lalu aku dapat
aku keterima juga papernya. Terus dapat review yang lumayan banyak sih menurut aku. Gitu. Oke. Udah mulai nge-address reviewnya? Atau boleh di-share ke kita kira-kira reviewnya kayak gimana? Mungkin dari kita ada yang bisa belajar dari review itu. Oh, sebentar ya Kak. Oke. Aku izin share screen ya Kak. Oke, boleh. Sebelum itu, buat Marsa, tadi kan sempat bilang mau join rapat ya. Mungkin bisa live duluan aja, biar nggak terlalu ngeganggu, jadi kondusif juga kalau mau rapat di sebelah. Itu aja. Lanjut, Gisel. Oke. Ini reviewnya. Oke, berarti ada 4 poin ya itu. Itu dari reviewer satu doang. Ini ada 5 deh Kak. Maaf. Oh, 5. Oke, Mulai dari reviewer satunya. oke. Oke, kalau yang nomor 5 itu bisa cepet lah ya selesainya. Karena kan formatting doang yang dipertanyakan. Kemudian F1 skornya relatif low performance. Oke, benar. Kalau dari permodelannya Gisel, F1 skornya itu memang low. Seberapa rendah sih angkanya? Bisa nggak sambil kita compare? Boleh sih Kak, tapi aku lihat dulu ya Kak. Sebentar. Oke, aman-aman. Sebentar. Ini kalau menurutku minor sih revisinya. Karena yang pertama soal standarisasi kata, yang kelima soal template, yang kedua itu soal elaborasi. Iya, bagus sih. Dapat appraisal juga tuh, demonstrate good potential. Mungkin aku ganti share screen-nya dulu kali ya Kak ke yang si paper aku. Boleh, boleh. Atau yang penting si catatannya ini masih bisa kelihatan sih. Ntar aku SS dulu ya catatannya. Oke, boleh. Oke, sok bisa diganti. Oke, sebentar. Kalau dia bilang kamu serahkan kepada APS. Terus si Hani, aku itu dong diserahkan kepada APS. Maksudku kayak kayak statement. Oke. Nah, ini coba kita scroll dari paling atas. Dari atasnya itu dari mana Kak? Page 1. Oke. Aku mau confirm aja untuk template yang dipakai di sini sama Giselle itu udah dapat dari sorry, dapat dari conference-nya kah? Oke, gini Kak. File Awalnya gimana? kan aku udah ngikutin kan, ngikutin yang Mhm. seharusnya, template yang seharusnya yang ukuran fontnya tuh yang 10. Heeh. Terus? Tapi di pas aku udah submit ke apa ke edasnya itu, pokoknya ada ini apa namanya kayak peringatan gitulah kalau misalnya fontnya tuh terlalu kecil katanya. Jadi kayak disuruh naikin ke 11 gitu loh Kak. Gitu. Oh, Jadi rada berubah oke. di formatnya itu. Gitu. I see. Emang jadi berapa halaman ketika di plus one itu Jadi 7. dinaikin? Oh, iya iya iya, paham paham. Tuh. Tapi nanti untuk resubmission ke Edas juga, enggak kan?
kemarin aku coba tanya ke bagian apa namanya tempat conference itu, katanya langsung ke ininya aja Google Formnya sekalian sama Excelnya gitu. Nah, iya, bagus berarti. Jadi nggak apa-apa, disesuaikan aja sesuai template sama yang kemarin itu sebelum masuk Oke. ke edasnya. Sama, oke, tadi aku nggak ngelihat disuruh revisi abstrak ya, tapi jadi udah nggak apa-apa lah, bisa lanjut. Oke, coba kita ke poin nomor. Nah, yang pertama soal konsistensi ya, yang F1 score-nya itu tadi. Berarti bisa dipastiin semuanya pakai term yang sama. Saranku sih pakai yang lengkap aja, F1 score. Oke. Tuh. Terus yang kedua, soal elaborasi di data class balancing method. Coba kita ke bab 3 berarti. Section 3. Oke, mana tuh yang class balancingnya? Oh, nggak kelihatan ya. Bisa di search aja nggak? Class balancing gitu. Ketemu? Tunggu, Kak. Oke. Dicari tapi nggak ada. Kok nggak ada? Di reviewnya ada. Ya tadi aja surat Mas Reka, Mas. Ada. Gimana tuh? Coba mungkin bisa cerita sedikit maksudnya. Kan kelas balancing itu artinya si di dalam dataset kita memastikan bahwa kelas-kelas yang ada itu tidak timpang. Artinya ketika ada 3 kelas, maka distribusi atau persentase dari 3 kelas ini tuh nggak ada yang jomplang banget kayak 90% kelas A, sisanya 55 kayak gitu. Di mana tuh kira-kira kalau di sini? Apa di tunggu. Apa yang si datanya setelah di pas di labelingnya itu kah? Eh, Kalau feelingku sih yang di bagian data splittingnya sih, karena kan kelas balancing itu artinya dia kayak yang tadi aku bilang, kelas-kelasnya yang ada itu sama jumlahnya, maksudnya nggak terlalu gede lah, nggak terlalu timpang. Random split balance ensuring, oke. Oke, Eh, tolong jelasin ke aku part yang di sini. Specifically, the electric vehicle consists of 1808 training sampai yang hybrid vehicle itu
distribusi datasetnya. Oke, jadi kan si apa namanya? Bentar ya. Oke. Gini, kan komen yang setelah di sebelum data split tuh berarti di labeling dulu itu kan total data yang aku punya ya data yang aku punya kan 3.732 kan. Ya. Kemudian eh pengen tahu nih yang di apa sih namanya? Data yang masuk di training berapa sama di validasi itu berapa kan? Mm-mm. Terus nah aku tuh pakai yang itu perbandingannya 80 banding 20. Terus jadi Mhm. intinya tuh aku kan nanya ke GPT juga kan Kak untuk si Ya. tentang data splitting ini. Mm-mm. Terus akhirnya si GPT-nya itu pun langsung kayak kasih apa namanya kasih kode untuk di Google Colab-nya untuk si Ah, rasio 80 banding 20 dan kemudian nanti kan diolah kan Kak. Nah itu keluarnya segitu si trainingnya berapa sama si validationnya tuh berapa gitu Kak Oke. dari data yang aku Kalau input. gitu berarti mungkin di bagian sini ya nanti juga dikonfirm ke Prof untuk soal balancing data di bagian data split ini. Maksudnya itu adalah ketika kita melakukan data split atau ketika kita memiliki sebuah dataset, kita harus memastikan bahwa kelas-kelas yang ada di training set sama testing itu tuh punya at least distribusinya sama. Kayak yang tadi aku bilang, ketika kita punya kelas 3 A, B, C, ketika kita random 80-20, maka kita harus memastikan bahwa jumlah kelas A, B, dan C itu punya distribusi yang relatif sama dengan dataset aslinya. Katakanlah perbandingan kelas A, B, dan C itu 40, 30, 30 gitu. Nah, nanti ketika kita split, maka kita harus memastikan itu mengikuti kaidah yang sama supaya apa? Supaya dia tidak mengubah eh apa namanya? Tidak mengubah nature dari data itu sendiri. Tapi kan di sini ini udah accepted ya. Jadi saranku nggak perlu over explain soal gimana sih 80-20 itu terjadi. Tapi yang harus dielaborasi di sini adalah tunjukin bahwa eh, kelas-kelas datanya baik di test set maupun training set itu tuh punya rasio yang plus minus sama. Mungkin itu aja sih input dari aku untuk eh, revisi yang nomor 2 ya atau review nomor 2. Nanti coba confirm ke Prof. Kalau misalnya dibuat kayak gini, kira-kira bisa menjawab apa enggak? Oke Kak. Oke. Next kita coba ke review nomor 3. Oke, review nomor 3 ini dia bilang each finding support study objective. Nah, objektif yang ada di awal, kita bisa lihat nggak goalnya di introduction itu apa? Sebenarnya introduction aku tuh masih terlalu ini sih Kak apa namanya kayak masih terlalu dasar gitu Kak yang cuma ngejelasin eh, kenapa sih apa namanya si membahas si EV sama HV-nya kan pertama. Maksudnya kenapa di Indonesia tuh kayak diperlukan intinya. Terus ngebahas si APSA-nya sama ngebahas si apa namanya yang bird-nya yang aku pakai itu. Jadi nggak terlalu menjelaskan si itunya apa tadi yang studi objektifnya tuh yang nggak terlalu detail gitu loh Kak. I see. Eh, tapi di sini menyebutkan goalnya nggak? Di introduction, harusnya ada dong. Coba di search goalnya. Kalau setahu aku nggak ada Kak.
Seingat aku nggak ada, Enggak, aku bikin tuh nggak ada di introduction, aku nggak menjelaskan itu. I see. Oh, tapi keren sih bisa apa namanya lolos. Maksudku kalau dari template yang sebenarnya aku pelajari ya, itu harus ada goals atau objektif di dalam introduction. Tapi bagus sih, berarti sudah cukup menjawab seharusnya. Nah, saranku coba diulik lagi di bagian sini itu yang kira-kira bisa diidentifikasi sebagai goals itu apa. Kemudian itulah yang nanti di link back ini atau goal yang di state di awal gitu. Oke. Kalau misalnya nanti sama Prof boleh ditambahin teks narasinya ini, tambahin aja, nggak apa-apa. Karena kan namanya juga lagi revisi ya, sama reviewernya sono. Mereka pasti expect ada narasi yang diubah gitu. Nggak apa-apa nanti ditambahin goal kalau sama Prof di ACC. Yang penting link back-nya harus sesuai ya. Goalnya bilang apa, sama finding-nya dari Gisel bilang apa. Kalau saranku sih, karena ini papernya udah accepted, Gisel itu bisa langsung merujuk ke result yang di-present. Jadi nanti jadikan poin-poin findings-nya itu sebagai goal yang di-state di introduction. Oke, baik Kak. Oke, coba kita move on. Oh, oke. Untuk yang nomor 4, dia coba kita lihat F1 skornya. Mungkin sih. Oh, oke. Nah, di sini kan permintaan reviewernya adalah provide penjelasan ya, eksplanasi kira-kira gimana nih supaya F1 skornya bisa naik. Ini mungkin nanti bisa cross check, oh sorry, nanya ke GPT juga ya, gimana sih F1 score itu bisa diimprove, tapi dijelasin dulu nih dampak F1 score yang rendah ini eh, artinya apa. Tapi harusnya bisa dijelasin ya di sini. Kayaknya di paragraf ini udah dijawab. The result demonstrate Indobird consistently achieve higher F1 score across both dataset. Mm-mm. Oh, oke. Oke. Nah, eh ya, berarti nanti bisa tanya sama GPT aja, misal bahwa F1 score yang ada di sini itu kenapa bisa rendah. Terus habis itu improvement strateginya apa? Nanti di paraphrase ya. Terus dimasukkan ke kalau saranku sih di bawah sini, di bawahnya tabel 7. Oke, baik Kak. Karena di situ dari Gisel udah menjelaskan bahwa Indo Roberta itu punya F1 score yang lebih tinggi di semua dataset, baik EV maupun HV. Nah, nanti disambung tuh, dijahit aja di situ narasinya. Oke. Oke, mungkin dari aku itu ya. Kalau nomor 5 kan tadi kayak udah kita discuss soal paper size sama formatting. Ikutin aja kayak sebelum submit ke EDAS. Moga-moga ngebantu ya, Gisel. Oh Kak, Bisa, aku mau ya, nanya. kenapa? Berkaitan sama ini sih Kak, apa namanya? Template-nya itu. Kalau Mm-mm. untuk tabel gitu, fontnya tuh berapa sih Kak? 9 apa 10 ikutin yang lainnya juga? Yang isi di dalam tabel itu. Seingatku bisa lebih kecil sih. Aku lupa pasnya berapa ya, sorry. Tapi seingatku bisa lebih kecil daripada teks biasa. Oke, oke, oke. Yang penting kebaca. Oke Kak. Gitu.
Tuh, oke. Thank you, Gisel. Good luck ya sama revisiannya. Moga-moga gampang dan langsung di-approve sama Prof habis ini. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, next kita... Bentar, tadi siapa ya yang belum lagi? Oke, good. Ada yang raise hand. Silahkan. Halo Kak, aku Halo, Farel. mau nanya aja sih Kak. Kan aku bukan pakai template IEEE ya Kak, conference-nya. Mm-mm. Jadi Iya. di conference-nya itu pakai template sendiri Kak, bukan IEEE. Dan Mm-mm. kemarin aku udah sempat nanya ke pihak conference-nya, itu tuh papernya maksimal berapa halaman sih kan Kak? Dan si conference-nya ngejawab itu nggak ada maksimal halaman, cuman harus 8.000 kata. Iya. Nah, setelah aku lihat di contoh paper sebelumnya yang di conference sebelumnya juga, yang conference sama juga Kak, itu nggak sampai Mm-mm. 8.000 kata Kak. Jadi aku bingung ini harus 8.000 kata kah atau cukup dengan yang seadanya gitu Kak. Oke. Ini posisinya udah submit belum? Belum Kak, aku masih nunggu Bu Eva buat review abstrak dulu Kak. Oke. Nah, kalau saranku, emang seberapa jauh sih gapnya sekarang sama 8.000 kata? Kalau sekarang itu aku ada di 5.000 kata Kak, 3.000. Waduh, kurang banget ya. Iya, cuman eh kalau 8.000 kata itu udah jatuhnya kayak jurnal nggak sih Kak jatuhnya? Well, bisa dibilang sih. Bisa dibilang, ya. Makanya kemarin aku juga sempat bingung sih karena yang sekarang aja itu total halaman aku udah jauh banget Kak, 14 halaman. Oh iya, Ya, 14 halaman itu 5.000 kata. Figurnya gede-gede. eh ya ini belum diubah sih Kak karena masih nungguin review dari UEFA juga soal isinya. Belum aku pindahin ke si template-nya juga Kak, gitu. Oh, oke. Coba pindahin ke template-nya dulu ya. Karena kok ini pakai Word biasa berarti sebelum pindah ke template kan? Ya, betul. Yang aku kirim kemarin ke Kakak. Oh iya, termasuk yang ini ya. Sorry, aku belum review kayaknya, Farel. Oke, Kak. Oke, insya Allah weekend ini ya aku kasih feedbacknya. Moga-moga nggak telisipan sama punyanya Bu Eva. Oke, Kak. Nah, tapi kalau gitu, eh sebentar. Kalau gitu berarti isunya adalah ngikut yang mana ya, 5.000 kata as is atau ngejar yang 8.000. Saranku Iya. kalau gitu coba ikutin yang 5.000 dulu aja deh. Nanti kan reviewer itu akan memberikan masukan Oke, Kak. gitu. Jadi kalau memang kata-katanya dirasa kurang dan kurang banget, ya biasanya langsung ditolak. Tapi kalau papernya bagus, dalam arti suka reviewernya, Ah, ya nggak sampai 8.000 pun ketika itu sudah sesuai, diterima aja oke, Kak. Siap. Sama ini sih, gitu. Kak. Gimana? Aku mau minta review soal abstraknya juga, Kak. Udah sesuai belum dengan template-nya? Soalnya aku masih nunggu dari Ibu Eva juga, Kak. Mau Udah sesuai sama submit. template-nya. Dari Ya, template-nya ada permintaan khusus gitu. Maksudnya this abstract has to describe bla bla bla. nggak ada sih, Kak. Cuman pas aku cek kan aku kemarin coba sempet eh, diskusi sama GPT juga kan, Kak. Soal Ya. si template-nya ini. Nama Mm-mm. isi aku udah sesuai belum? Nah, tapi katanya ada yang nggak sesuai gitu. Kayak dia tuh ngebilang, please begin your abstract with a title followed by the full names and affiliation gitu Kak. Padahal udah aku cantumin. Hmm, please provide your apa tadi? Sorry. Bentar. Please begin your abstract with a title followed by the full names and affiliation address of all authors. Underline the name of the author who will be presenting the paper or poster Kak. Gitu Kak katanya. Pas Nah, di itu bukan abstrak. Iya, Bukan itu. makanya makanya pas di GPT-nya kok
nggak kedetek gitu yang salahnya. Oke, oke. eh Sebetulnya sih kalau dari konteks sorry, komponen dari abstrak itu tuh nggak jauh beda kok sama dokumen papernya. Maksudnya di dalam paper atau di dalam paper conference ataupun jurnal itu kan pasti mengandung introduction, mengandung metode, mengandung goals, sama mengandung findings. Nah, itu komponen abstrak. Sekarang gimana caranya kita mesederhanakan, mensimplify beberapa halaman atau 14 halaman tadi itu ke dalam satu paragraf. Nah, aku minggu kemarin sempat bahas kan kalau biasanya abstrak yang bagus itu range-nya from 150 sampai 180. Nah, itu selama mengikuti kaidah itu menurutku udah aman aja abstraknya karena abstrak yang terlalu banyak juga nggak bagus sih, Nah, Farel. Jadi gimana? kemarin tuh aku baca apa template-nya itu dia harus 250 Kak, 250 sampai 500 kata. Dan udah aku Wow. ubah juga ke 250 kata. Oke. Wow, ini oke. Ini first ya kalau buat aku untuk ada abstrak yang sepanjang itu. Dari conference apa BTW? Penasaran? Itu ICE BTS Kak, Di mana itu? di Kuala Lumpur. Oke, universitas? Ini bukan universitas sih Kak. Kemarin tuh aku dapatnya dari list dari webnya langsung dari web. Jadi kan di web tuh kan ada apa bagian section bagiannya itu yang conference list conference. Nah, aku lihat ICE BTS gitu Kak. Oke, tapi confirm ya, itu conference-nya nggak bodong maksudku. Kalau itu aku kurang tahu sih Kak kemarin. Soalnya aku dapatnya dari web Kak. Jadi kurang tahu ya itunya. Oke, oke. Ya udahlah. Mungkin aku terlalu overthinking aja kalau soal yang bodong, tapi ini the first sih kalau buat aku ada yang abstraknya 200-an kata, 250 sampai 500 kata. Dan dituntutnya 8.000 kata. Ya memang kayak jurnal sih jatuhnya itu. Iya betul Kak. Oke. Ya udah gini aja deh kalau saranku ikutin ikutin peraturan yang bisa diikutin. Hmm. Abstraknya nggak apa-apa pakai yang panjang itu, kemudian yang soal 5.000 kata kayak yang udah tadi kita discuss, submit as is. Nanti kalau diminta menambahkan elaborasi, ya ikutin lagi kayak gitu. Jadi eh, selama sebetulnya selama template-nya udah oke, reviewernya juga sudah paham si paper ini maksudnya apa, nggak akan di criticize lebih dari itu kok, Farel. Oke Kak. Siap. Oke, BTW file yang kemarin dikirim itu udah dengan abstrak yang 250 kata ini ya? Belum Kak, itu karena baru kemarin di-review sama Bu Eva buat abstraknya dulu Kak. Karena tanggal buat early registration itu hari ini. Dan kemarin aku sempat nanya juga ke pihak conference-nya. Karena waktu itu registration form-nya nggak bisa dibuka kan Kak. Nah, terus aku tanyain Mm-mm. ke pihak conference-nya. Mereka bilang karena menghindari spam, jadi registrasinya itu udah termasuk ke submit abstract gitu Kak katanya. Oh, oke. Nggak, maksudku kemarin waktu Farel ngirim draft ke aku, itu sudah dengan abstrak yang 250 kata kan, berarti? Belum, belum, Oh, belum. belum. Itu belum Oke, direvisi sama Bu Eva Kak, yang 250 kata. Yang aku oke, kirim ke kakak. oke. Nah, kalau gitu boleh nggak aku dikirimin file yang terbaru juga? Maksudnya yang sudah disesuaikan ke 250 kata. Jadi aku sama Bu Eva nanti pegang manuskrip yang sama gitu. Jangan sampai berulang apa yang aku Oh, katakan sebagai revisi. oke Kak, siap Kak. Nanti aku kirim ke kakak sih Kak. Abis ini Oke, Kak. siap. Oke, oke. eh oke, ada lagi dari Farel? Cukup sih Kak. Oke, cukup ya. Thank you, Farel. Ditunggu ya buat manuskripnya sama thank you udah ngerimain aku kalau belum sempat nge-review. Oke Kak, sama-sama Kak. Oke.
Oke, next. Ada yang mau didiskus lagi dari teman-teman? Kak, aku Tadi mau Pak. nanya dong. Oke, boleh. Gimana Silvi? Oh iya, jadi kemarin itu aku baru submit Kak. Cuman pas submit ke EDAS itu aku dapat email sebenarnya thank you for uploading gitu. Cuman ada notification kalau bilang PDF-nya itu belum disertifikasi dari PDF Express itu gimana Kak? Apa harus diubah ke PDF Express dulu atau gimana? Oke, nah ini sempat ada case yang sama sih. Eh, kapan ya? Awal tahun ini kalau nggak salah. Sorry, aku agak lupa kapan. Tapi eh bentar, aku coba panggil Dila ya. Dila masih di tempat? Ya, gimana Kak? Oke. Ini ada case yang sama nih soal PDF Express. Masih inget nggak ya dulu itu kita solvingnya gimana? Di sorry, problemnya ini terkait dengan apanya ya? Silvi, coba di ini. Iya, jadi kemarin udah submit Kak. Udah sebenarnya kalau di status edasnya itu udah aktif dan udah ada manuskripnya. Cuman di emailnya itu selain bilang thank you udah submit, dia juga ada notification gitu katanya PDF-nya itu belum disertifikasi dari PDF Express gitu Kak. Oh ya. Nah, coba nanti masuk ke ini nih. Aku share di chat ya. Jadi nanti tuh apa? Sorry, mana? Masuknya ya. Karena Mas. memang kayak harus diupload ke platform gitu Ya, kan ya, Dila? ya diupload ke platform dulu untuk ke validasi terus nanti juga ngisi kalau form apa namanya? Form apa? Itu mah di edasnya sih Kak. Ya Kak, seingat aku sih dia ngupload dulu file kitanya di PDF Express itu nanti kita dapat file yang udah terverifikasi dari web itu gitu. Nah, itu aku ngirim link di chat nanti coba aja masukin apa ya email sama passwordnya untuk create account dulu sih kalau di awal mah. Oh, tapi sebenarnya untuk submission sendiri udah lewat sih Kak. Jadi diedit aja atau gimana? Submissionnya sendiri. Tapi kemarin waktu pas submit berarti aman-aman aja. Aman sih Kak. Udah dapat email juga. Cuman itu ada notif itunya. Oh, harusnya kalau misalkan udah di atau ini punya kontak panitianya nggak ya? Soalnya kalau Kalau misalkan waktu itu aku case-nya memang udah tersubmit, tapi tuh nanti dari pihak editornya tuh ada yang kontak kita kalau misalkan memang kesubmit tapi dengan catatan gitu. Karena kan maksudnya di edesnya juga masih ada notifikasi ya. Atau mungkin kalau kamu bisa share mungkin bisa ditampilin, mungkin kan nggak ya? untuk pesannya ya Kak. Iya pesannya. Oke bentar Kak. Kayak gini Kak kira-kira. Oh ya ini harus direvisi dulu Silvi. Berarti klarifikasi ke panitianya dulu atau gimana Kak? Kalau misalkan memang kamu ada kontak panitianya, baiknya konfirmasi dulu ke panitianya dulu sih. Oke. Siap. Soalnya takutnya eh, kan kalau pakai sistem edes tuh ada yang nanti kalau misalkan udah submit bisa kita tarik lagi atau takutnya nanti kalau misalkan kita tarik lagi takutnya nggak ke record sama pihak konferensinya. Jadi mending divalidasi dulu ke pihak konferensinya. Kemarin waktu submit ada catatan ini. Kemudian saya ingin mengirimkan PDF versi yang sudah di certified PDF Express-nya. Gimana ya? Oke, siap Kak. Dikirimkan lewat edasnya di-upload atau via email? Atau nanti kalau misalkan nggak ada kontaknya, nge-email aja ke apa namanya pihak konferensinya itu. Iya Kak, soalnya untuk narahubungnya emang lewat email aja gitu Kak. Oh, lewat email ya. Iya. Ya mungkin coba bisa ditanyain dulu aja itunya. Oke, siap Kak.
Ya, Terima kasih, Kak. iya sama-sama. Cukup ya mungkin. Enggak, Kak Hakim. Bisa dilanjut lagi. Oke, thank you Dila sama Silvi. Moga-moga solve ya sama isunya yang PDF Express itu. Tapi BTW ini kan sama-sama masuk, sorry, sama-sama upload ke Edas semua ya rata-rata. Kenapa baru Silvi yang nge-highlight? Teman-teman dari yang lain udah tahu kah triknya pakai PDF Express? Izin jawab Kak, kalau aku Gimana? sendiri ada catatan juga kayak Silvi, cuman kalau dari reviewer tuh nggak dipermasalahin kalau di conference aku. Jadi eh, aku baru pakai PDF Express untuk final draftnya Kak. Oh, oke, oke. Ya udah, nggak apa-apa. Berarti ya syukurlah kalau kayak gitu nggak dipermasalahkan. Moga-moga yang punya Sylvie nanti nggak dipermasalahkan juga ya, karena kan juga submitnya nggak ke Edas lagi. So untuk teman-teman yang lain mungkin kalau misalnya punya isu yang sama kayak Sylvie bisa pakai trik yang sama juga ya, kayak yang tadi disampaikan di linknya ada di sini nih. Mungkin nanti aku kirim ke grup kali ya. Bentar. Oke, nah itu udah aku send di grup ya. Moga-moga ngebantu buat teman-teman yang lain yang harus submit ke EDES. Oke, karena kita udah di jam setengah delapan dan apa namanya, kita udah ada beberapa lah tadi teman-teman yang udah kita review dari papernya, kayak Gisela tadi, terus dari Farel, terus untuk Marsa tadi nitip ke Dila ya buat pertanyaannya, atau mungkin bisa langsung chat ke aku juga nggak masalah. Untuk recap, mungkin itu aja dari aku, teman-teman. Thank you udah nyempetin waktu discuss kita untuk malam hari ini. Selamat berproses, semoga-moga ke depan yang belum submit segera submit dan segera di accept. Kemudian yang sudah accepted dan sedang mendapatkan review bisa lancar ngerjain review-reviewnya. Feel free, aku open kalau misalnya teman-teman mau minta aku review di luar dari jam ketemuan kita ini nggak apa-apa. Tapi eh, aku minta maaf ya kalau misalnya aku slow res untuk ininya. Kayak contohnya tadi Farel, aku sorry banget belum sempat nge-reviewin, tapi aku usahakan selalu dapat lah feedback dari aku sekecil apapun itu. Karena aku di sini pengen bantu teman-teman bisa lebih lancar untuk proses di web research-nya ini, termasuk untuk submission untuk papernya teman-teman bisa enak, bisa lancar lah submitnya kayak gitu. Gitu aja mungkin dari aku. Eh, Kalau nggak ada yang ditanyain, mungkin bisa kita cukupkan pertemuan di malam hari ini tanpa berlama-lama lagi. Jadi teman-teman bisa melanjutkan aktivitas. See you minggu depan. Insya Allah kita masih ketemu lagi di jam yang sama ya. Hari Jumat jam setengah 7. Thank you teman-teman. Makasih, Kak. Kak Hakim, teman-teman. Terima kasih Kak Hakim. Terima kasih banyak Kak. Oke, sama-sama.